Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani dari absen 29, kelas 12-7. Saya di sini akan menjelaskan materi bab 2 dari semester 3 kelas 11 kurikulum merdeka. Di bab 2 ini ada 3 materi yang akan saya bahas. Nah, yang pertama adalah permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Yang kedua, beragam permasalahan sosial dalam pengelompokan sosial. Dan yang ketiga adalah pemecah masalah sosial. Jadi untuk yang pertama, saya akan membahas yang A dulu, yaitu dengan judul permasalahan sosial terkait dengan pengelompokan sosial. Jadi hal ini tidak disebut masalah jika hal ini membawa pengaruh buruk bagi masyarakat sekitar. Di beberapa masyarakat menganggap bahwa hal ini itu sangat membawa pengaruh buruk dan perlu perbaikan. Selain itu, masalah sosial ini juga melanggar norma. Saat terjadi pengelanggaran norma, masyarakat juga akan dikenakan sanksi, dan hal itu tuh membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut. Apakah dari permasalahan sosial ini selalu muncul saat interaksi? Tentu tidak. Jadi permasalahan sosial ini bisa saja muncul dari bencana alam atau suatu wabah penyakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu selalu bergantung dengan ruang ataupun lingkungan fisik di tempat tinggal mereka. Selain hal itu, ada juga 2 hal lain. Hal ini itu sering kita jumpai, dan bahkan di antara dari kalian sendiri pasti pernah merasakan ini. Nah, ada 2, yaitu perbedaan pendapat, dan yang terakhir adalah akibat dari viralnya video sosmed. Jadi belakangan ini tuh banyak sekali video-video viral dan munculnya pro dan kontra antar masyarakat, dan hal tersebut yang membuat jadi pengelompokan sosial itu menjadi pecah. Dan sampai sekarang pun masih banyak kasus-kasus seperti ini, tidak lain dan tidak bukan dari sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun Twitter atau X. Biasanya seperti itu adalah kebanyakan dari anak muda zaman sekarang, yaitu Gen Z, atau biasanya Gen Alpha. Selanjutnya adalah munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di orang Belanda itu pada zaman VOC itu membuat trik agar pengelompokan masyarakat di Indonesia itu tuh menjadi bubar. Mereka mempunyai 7 trik, tapi setelah saya simpulkan, itu mereka membuat suatu berita, dan berita itu hoax. Mereka sebarkan kepada masyarakat, dan masyarakat itu mempercaya serta muncullah prasangka buruk. Nah, prasangka buruk inilah yang membuat masyarakat itu terpecah belah. Karena prasangka buruk itu adalah senjata paling ampuh untuk memecah belah suatu kelompok. Selain itu juga muncul sifat partikularisme atau sifatnya mementingkan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Adapun eksklusi sosial adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan baik material maupun moral di berbagai aspek kehidupan sosial. Biasanya orang-orang seperti ini tuh mempunyai keinginan untuk menyingkirkan atau mengeluarkan orang, atau ya pokoknya dia tuh pengen, singkatnya partikularisme ini adalah orang-orang egois. Lain hal dari eksklusivisme. Kalau ini itu dia lebih menghindar dari masyarakat, dan itu pengen sendiri. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu ragam permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Nah, yang pertama itu adalah ketidakadilan. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan ketidakadilan. Jadi ketidakadilan adalah suatu kondisi yang tidak memihak kebenaran dan cenderung berat sebelah. Banyak sekali kasus-kasus ketidakadilan di Indonesia, dan sudah pasti di antara kalian juga akan mengalami hal ini yang sedang ramai sekarang, bahkan dari dulu hingga sekarang itu masih saja dibahas, yaitu adalah contoh aja masalah kesetaraan gender. Jadi di Indonesia itu perempuan selalu dianggap rendah ataupun sebelah mata, padahal semua beranggapan bahwa perempuan hanyalah bisa ujung-ujungnya berhenti di ibu rumah tangga. Padahal perempuan sekarang juga bisa bekerja maupun lanjut ke perguruan tinggi. Mereka mungkin bisa mengambil part time ataupun kerja lembur. Semua itu banyak cara. Semua orang juga bahkan bisa memilih hak asasi dirinya sendiri, tidak perlu dalam paksaan orang lain. Yang kedua adalah permasalahan intoleransi. Di Indonesia juga cukup banyak permasalahan intoleransi, seperti perbedaan agama. Padahal orang luar itu menganggap bahwa Indonesia cukup hebat karena mereka saling menghargai. Padahal di sosial media itu banyak sekali antara saling mengejek agama satu sama lain. Yang paling sering itu agama Islam, Kristen.
Namun sifat ini tidak selalu dimiliki semua orang, hanya beberapa orang yang belum bisa menerima perbedaan, terutama dalam perbedaan agama. Adapun kasus yang seseorang menolak pembangunan, ini kasus secara nyata, tidak di sosial media. Jadi ini tuh ada seseorang yang menolak pembangunan tempat ibadah agama tertentu di wilayah tempat tinggal mereka. Sikap intoleransi ini cenderung memilih hanya kayak pilih-pilih kelompok, dan orang seperti ini tuh biasanya mengabaikan pendapat-pendapat dari orang lain. Di Indonesia ini cukup banyak yang perlu dihadapi. Yang pertama itu ekstremisme, yang kedua radikalisme, yang ketiga ujaran kebencian, dan yang terakhir adalah retaknya hubungan antar umat beragama, seperti yang saya ucapkan di sebelumnya tadi. Selanjutnya atau yang ini selanjutnya adalah ada 3, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasti di antara kalian tidak asing lagi dengan korupsi. Di Indonesia itu persenan dari korupsi itu cukup tinggi. Dan untuk yang belum tahu, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain ataupun negara, baik itu berupa uang, jabatan, ataupun di beberapa hal lain. Kalau korupsi itu adalah persekongkolan antar pihak yang dapat merugikan masyarakat. Dan yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme adalah menggunakan nama keluarga, teman dekat, ataupun saudara untuk kepentingan diri sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 30 dengan bunyi seperti ini: setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi ini adalah materi yang terakhir atau materi yang ketiga. Yang ini adalah berupa penelitian pemecah masalah sosial. Gimana sih caranya memecah masalah sosial itu? Jadi aku ambil masalah sosial yang paling simpel dulu. Misal aku lupa membawa buku PR ketika saya sudah sampai sekolah, dan itu tuh mepet dengan jam pelajaran. Ada 3 pilihan nih. Yang pertama, saya berbohong pada guru. Yang kedua, saya mengambil pulang tapi agak sedikit telat masuk di saat jam pelajaran guru yang mempunyai PR tersebut. Dan yang ketiga, saya menelpon orang rumah untuk memesankan Grab. Ini dalam situasi orang rumah tidak ada yang bisa mengantar ya. Kira-kira saya akan memilih yang mana? Di dalam sekolah saya sendiri tidak boleh pulang dengan alasan barang ketinggalan. Jadi sudah tentunya saya memilih yang ketiga, yaitu saya mau menelpon orang rumah atau saya sendiri yang memesan Grab, dan lalu saya mengabarkan orang tua saya yang di rumah untuk membukakan pintu atau mengantarkan buku tersebut ke Grab di depan rumah. Singkatnya, caranya adalah kalian itu perlu memikirkan secara efektif dan berpikir kritis tentang memecahkan suatu masalah tersebut dengan solusi yang terbaik. Seperti saya tadi punya tiga solusi. Sebenarnya solusi yang saya mengambil ke rumah itu cukup baik, tapi kan di sini dengan alasan sekolah saya tidak boleh pulang dengan alasan barang ketinggalan. Jadi saya mengambil keputusan untuk memilih yang terakhir karena itu menguntungkan bagi saya, dan juga saya bisa membantu Grabnya untuk mencari nafkah. Jadi di sini tuh konsepnya tidak merugikan diri kalian sendiri ataupun tidak merugikan orang lain. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah atau fokus dalam satu masalah. Jadi selain cara dari tadi mengambil solusi yang terbaik, kalian juga perlu fokus dengan satu masalah agar bisa selesai dengan baik dan sempurna, tidak merugikan antara pihak lain. Selanjutnya ini adalah cara-cara untuk melakukan penelitian suatu masalah sosial. Jadi yang pertama tuh kalian perlu, yang selanjutnya tadi kan ada satu, kita perlu penyelesaian masalah. Terus yang kedua tadi mengidentifikasi suatu masalah, dan yang ketiga ini kalian perlu mendesain penyelidikan permasalahan sosial. Yang keempat ini menurut saya cukup penting, kalian tuh perlu menganalisis dan mengumpulkan data-data tentang permasalahan sosial tersebut. Dan yang terakhir itu adalah merekomendasi atau melaporkan suatu permasalahan ini. Dan secara umum itu ada beberapa upaya dalam pemecahan suatu masalah. Yang paling sering itu adalah melakukan sosialisasi atau edukasi, pengawasan kerjasama antar pihak. Intinya kita perlu saling menjaga satu sama lain dan saling mendukung untuk tidak melakukan suatu masalah. Yang paling sering itu adalah permasalahan bullying. Kita harus menghindari masalah-masalah bullying. Hal itu bisa kita lewati melalui beberapa cara seperti edukasi atau sosialisasi, bekerja sama antar sesama pihak.